Oke, kita mulai lagi ya sesi ini. Tadi Kak Nindi, Kak Prilola sama Kak Apri ya. Boleh mungkin dari Kak Prilola dulu, nanti Kak Nindi baru Kak Apri. Silakan. Oke, makasih Kak Asfi atas kesempatan yang diberikan. Oke. Kemarin aku ada gambar sungai sesuai dengan kehidupan. Yang pertama aku tulis masa lalu. Di sini sebenarnya biasa aja sih. Cuman ada kayak batu gitu. Aku lambanginya dengan cerita aku. Dulu masa lalu aku pernah dibully sempat karena memang fisik ya kayak dibully karena fisik. Dan di situ aku ngerasa kok mereka kayak gitu ya. Padahal kan aku pun tidak meminta atau tidak mau juga seperti ini. Aku juga mau kayak anak lain yang bisa mempunyai tubuh yang ideal gitu Kak. Terus di masa kini aku gambarinya sungai juga, tapi ini lebih banyak kayak batu-batuan, terus ada kayak coret-coretan gitu. Coret-coretan tuh aku gambarinya sebagai pikiran aku di masa yang sekarang. Karena kan di masa sekarang tuh kayaknya beban tuh kayak menumpuk banget di kita terus gitu Kak. Banyak banget yang namanya tantangan kehidupan kita, apalagi di masa pubertas, di masa remaja gitu kan. Terus yang masa depan ini aku gambarinya banyak banget pohon. Aku berharap di masa depan itu penuh dengan yang namanya masa depan yang cerah, keindahan, cita-cita bisa tercapai gitu Kak. Dah? Dah. Oke, siap. Jadi ada pepohonan. Pepohonan tuh maksudnya apa sih? Aku ngambilinnya pepohonan tuh sesuatu yang indah Kak. Jadi aku harapinya masa depan aku tuh bisa indah gitu, bisa cerah. Amin. Ya. Oke. Ada pohon tuh anti-anti banjir berarti ya. Iya Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Prilola. Next, Sama-sama Kak. Kak Nindi, silakan Kak Nindi. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah gambaran aliran sungai kehidupan saya. Yang pertama yaitu di masa lalu. Aliran sungai yang saya buat ini tuh cukup sempit, cukup kecil gitu. Terus banyak bebatuannya juga. Terus ada gundukan yang besar banget sini. Nah, gambar-gambar ini itu adalah masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan saya, di mana masalah itu tuh sangat banyak sekali. Kemudian kehidupan saya ini rasanya sangat sulit, jadi airnya itu mengalirnya itu cukup lambat gitu. Nah, masalahnya tuh sangat memberatkan saya gitu. Kemudian masuk lagi ke masa kini. Jadi ini lanjutannya ya dari sini. Kenapa di masa kini itu ada cabangnya gitu loh. Jadi di masa kini itu tetap ada cobaan yang sama, namun saya kurang seperti yang di masa lalu karena saya mempelajarinya di masa lalu, jadi sedikit mempermudahkan saya. Kemudian cabangnya itu adalah saya mencoba banyak-banyak hal, alirannya kesana kemari lah saya mencoba banyak hal, namun ujung-ujungnya tetap ke jalan yang sama gitu, alirannya ke jalan yang sama. Kemudian untuk di masa depan, itu harapan saya, yaitu dari yang awalnya alirannya mengecil, ada banyak masalah, jadi udahnya lancar gitu, nggak ada masalah. Itu aja sih Kak. Oke, siap. Jadi pengen sungainya ini ngalir aja kayak gitu ya, nggak ada hambatan ke depannya seperti itu ya Kak Nindi ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Nindi. Sama. Oke, silakan Kak Apri, boleh Kak? Oke, selamat pagi. Pagi. Terima kasih Kak Hasbi. Kalau saya menggambarkan ini sebagai alur sungai kehidupan saya. Ya. Yang pertama ini dari awal, dari masa lalu saya ini kelihatannya mulus sekali ya Kak, ya tidak terjadi apa-apa. Artinya di masa lalu saya masih kecil, masih muda, karena kita tergantung dengan orang tua, kita masih belum menemukan kerikil-kerikil dalam kehidupan kita. Kemudian bergerak lagi ke masa depan, mulai bergerak, mulai bertambah ke masa menginjak masa remaja, mulai ada pemikiran arah kemana, seperti apa yang dikatakan teman kita tadi, kemana kita akan, kakak sendiri mau kemana arahnya, yang ngajutin kuliahnya kemana gitu, masih bingung ya. Terus terang kalau kakak boleh bercerita ketika menentukan perkuliahan kakak, ada sedikit apa ya,
tidak saya kakak inginnya ke sini, tapi orang tua pengennya ke sini gitu. Tapi akhirnya kakak mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua kakak untuk di jalur pendidikan ya. Kemudian di masa sekarang ini juga ada kerikil-kerikil karena mulai masuk kerja, kakak di dunia kerja itu mulai ada permasalahan kehidupan, mulai kerikil dan ada bunga. Nah, sekarang kita melihat hasil dari bentukan-bentukan yang ada ketika kita sekolah. Kita sudah mulai melihat capaian-capaian yang ada dalam diri kakak mulai sekarang ya. Nah, kita lihat ada bunga dan harapannya nanti walaupun ada kerikil-kerikil di masa depan dan akan ada sebuah pohon yang rindang. Jadi kakak tetap mengharapkan di masa depan, di masa tua, bahkan sampai kapanpun kakak masih mengharapkan masa depan yang lebih baik. Mungkin itu. Oke, siap. Jadi punya kendala dulu waktu kuliah gitu ya kak ya. Tapi akhirnya ketika memilih yang dari orang tua ada penyesalan kak? Tidak, karena malah bagaimanapun ya, kalau ini bagi adik-adik, orang tua itu sebetulnya tidak pernah menginginkan hal terburuk bagi anak-anaknya. Iya, betul kak. Saya juga sepakat. Saya juga mengalami hal yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang tua ngasih sesuatu itu berarti sebenarnya terbaik juga buat kita. Karena kayak kakak dulu waktu mau kuliah di luar, nggak dikasih izin. Andai kan kakak kuliah di luar, mungkin nggak akan gabungin Telkom kayak gitu kan. Nggak akan ada di sini kayak gitu. Banyak banget sebenarnya hikmah di belakang-belakangnya kayak gitu. Oke, makasih Kak Apri. Oke, silakan Kak Nabila, boleh. Ya, makasih Kak atas kesempatannya. Jadi di sini saya menggambar sungai, ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Untuk masa lalu, saya gambarnya lurus saja sih Kak, karena masih di bawah asuhan orang tua, jadi ya senang-senang aja gitu. Terus untuk masa kini, saya gambarnya ada batu-batuan dan ada ranting-ranting juga Kak. Saya ngerasa batu-batuan dan ranting-ranting ini tuh tantangan untuk saya. Oke. Supaya saya ke depannya itu lebih berani lagi. Terus untuk masa depan, saya gambarnya lurus saja sih, Kak. Dan ada batu-batuan juga. Saya berharap masa depan saya itu lurus, sesuai dengan harapan saya. Dan kalaupun ada tantangan, saya harus bisa melewatinya. Gitu aja sih, Kak, dari saya. Oke, siap. Terima kasih Kak Nabila ya untuk pemaparannya. Nah, jadi setiap orang kan pasti bisa menggambar sungainya masing-masing ya. Jadi tadi udah dikasih tahu juga bahwasannya banyak sekali mungkin pilihan-pilihan dalam hidup itu yang beda-beda tuh ya. Ada yang mungkin ditentukan oleh diri sendiri, ada yang ditentukan juga oleh orang lain, begitu mungkin orang tua atau orang-orang terdekat kayak gitu. Tapi semuanya pasti punya tujuan harapan yang sama supaya mengalirnya sungai ini ke depannya itu nggak ada halangan lagi. Biar aja di masa lalu mungkin tersumbat dan lain-lain, masa kini mungkin masih ada persimpangan dan lain-lain, tapi pasti harapannya pengen di masa depan itu air sungainya ini benar-benar mengalir dengan lancar kayak gitu. Bahkan kalau bisa sungainya ini mengalir, tadi kan ada juga nih yang udah bilang bahwasanya jadi di aliran di sekitaran sungai itu ada tumbuh-tumbuhan, mungkin ada makhluk-makhluk lain. Sebenarnya kan itu tujuan dari sungai itu adalah memberikan kemanfaatan juga. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri dia ngalir, tapi dia juga bisa memberikan kemanfaatan. Pohon-pohon jadi tumbuh, kayak gitu kan. Ikan-ikan juga bisa berenang di situ, kayak gitu kan. Jadi memang harapan kita adalah jadi aliran sungai yang benar-benar bisa menjadi motivasi, ya, baik itu untuk sekitar, ya melindungi sekitar, memperindah sekitar, sama juga memberikan kemanfaatan. Oke, luar biasa. Terima kasih teman-teman semuanya untuk penugasannya. Ya, jangan lupa untuk dikumpulkan untuk penugasannya yang belum, ya. Kalau yang sudah, terima kasih banyak sudah mengumpulkan tepat waktu. Next, kita lanjutkan sesi selanjutnya. Silakan teman-teman untuk mempersiapkan kertas, ya, baik itu kertas HPS atau apapun. Lalu kalau ada alat tulis atau alat mewarna, ya, boleh disiapkan juga. Jadi sesi ini seperti yang ditulis di PowerPoint bahwasanya kita akan membuat sebuah pesan untuk diri kita sendiri dan juga mungkin untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang di sekitar ini mungkin bisa dikatakan orang-orang terdekat ya, mungkin bisa ke orang tua. Dan kalau ada pasangan boleh ke pasangan atau mungkin teman-teman
yang paling dekat kayak sahabat atau mungkin siapapun itu yang menurut kalian berperan nih dalam hidup kamu ya. Nah, jadi silakan kita kasihkan waktu buat teman-teman untuk bisa membuat tugas di sesi ini. Kalau ya ada yang mau ditanyakan juga silakan nanti bisa open mic aja ya, langsung tanyakan aja atau bisa raise hand dulu atau lewat kolom chat kalau memang terkendala masalah sinyal juga bisa lewat kolom chat. Oke, silakan dikerjakan teman-teman. Mungkin kakak kasih waktu sekitar 10 menit ya. Oke, terima kasih.
Oke, nanti selesai di pukul 9:36 ya teman-teman. Jadi silakan yang belum selesai dikerjakan aja dulu. Nanti 9:36 kita akan mulai sesi untuk pemaparannya. Terima kasih. Halo teman-teman, gimana? Ada yang sudah selesai, boleh dirasakan aja. Sudah, Kak. Sudah dong, Kak. Udah ya. Oke. Silakan buat teman-teman yang mau untuk memaparkan boleh raise hand. Oke, Diva, Muel, Steven, Anindi, sama oke. Oke, lihat ya. Kita mulai dari Kak Diva dulu nih. Boleh silakan Kak. Ya, makasih Kak. Pesan untuk diri saya sendiri sih jadi pribadi yang lebih baik ya untuk kedepannya, terus percaya diri, berjuang dan bertahan walaupun banyak masalah yang terus datang, terus yakin sama tujuan dan mulai mencintai diri sendiri. Sama ini apa ya, jangan suka cengeng lah ya, kalau masalah sedikit nanti cengeng, nanti masalah sedikit cengeng gitu. Dan untuk orang di sekitar, tolong lebih menjaga sikap dan perkataan karena nggak semua orang itu bisa menerima perkataan sama sikap mereka, walaupun orang yang mudah memaafkan. Itu aja sih, Kak. Oke, siap. Jadi pesannya itu ya. Oke, siap. Tapi kalau Kak Diva sendiri,
pernah nggak nih kayak menyampaikan yang pesannya ini ke orang-orang terdekat kayak gitu? Kalau ke orang-orang terdekat nggak sih Kak, soalnya kadang kurang ngerasa percaya diri dan takutnya mungkin mereka merasa tersinggung. Oke, siap. Jadi kayak gitu ya. Boleh. Oke, makasih Kak Tifa. Next, boleh Kak Samuel, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya Kak. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Samuel Nisigri dari Big Air Semaga Jaya. Jadi pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa pesan untuk diri saya sendiri, yang pertama-tama itu jangan terus-terusan bolos ibadah. Nah, yang kedua itu perbaikilah public speakingmu. Yang ketiga itu kuat-kuat mental. Kak Samuel, suaranya hilang. Ya, silakan lanjut, boleh. Oke, mulai dari ulang atau dari Ulang aja nggak apa-apa. Dari Oke, kemarin ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama itu jangan lupa atau jangan sering meninggalkan ibadah. Nah, yang kedua itu perbaikilah public speakingmu. Yang ketiga, kuat-kuat fisik, mental, emosional, karena mungkin suatu hari nanti ada masalah yang harus kamu hadapi. Nah, untuk pesan dari teman di sekitar saya itu Kak, jadi mungkin sedikit aja Kak, bahwa terus menjadi temanku dan teruslah ngelawak agar aku terus tersenyum jika bersama kalian. Terima kasih juga ya sudah mau menemaniku di saatku sedih, senang ataupun di saatku galau. See you bro. Siap. Oke, siap. Terima kasih buat Kak Samuel ya udah menyampaikan. Ya. Oke, untuk Kak Steven silakan Kak Steven. Oke, terima kasih banyak Kak. Oke, jadi ini adalah pesan dari orang ganteng. Yang pertama judulnya adalah pesan untuk diriku yang tersayang. Nah, untuk diriku yang tersayang, kuharap diriku tetap terus semangat dalam jalan yang kutempuh selama perjalanan waktu, baik dari susah maupun senang. Dan juga tetap bersemangat meskipun sering disakiti, sering mungkin diacuhin, dan juga harus tetap rajin dalam mengerjakan segala sesuatu, tetap cerdas dan bekerja keras. Dan juga untuk diriku yang tersayang, tetaplah berusaha untuk menjadi orang yang baik. Tetap stay ganteng, tetap stay sehat, dan juga untuk diriku yang tersayang, agar juga mengupayakan orang tua juga tetap sehat dan menjadi orang yang tetap patuh dalam jalan agama. Dan juga untuk teman-temanku yang lain juga yang tercinta, yang terkasihi, dan juga pada para gadis-gadis semua yang ada di dalam room ini. Waduh. Wow. Ada banyak ini. Nah, oke. Jadi untuk pesan-pesan dari saya, nah, untuk tetap terus sehat, sayang keluarga, dan juga jangan menyakiti diri sendiri. Jangan insecure segala, tapi tetap sayang diri sendiri. Tetap menerima apa yang ada dan kekurangan diri kita. Nah, semua yang ada di dunia ini ada plus, ada minusnya. Tetapi kita tetap harus ada namanya itu bersyukur. Tetap sayangi diri sendiri. Jadi tetap sadar bahwa kamu itu tidak sendirian. Jadi kamu pasti ada yang menemani, termasuk diri saya di sini di dalam room ini. Wow. Jadi untuk teman-teman semua dan para gadis-gadis semua yang ada di room ini, nah, tetap sayangi diri sendiri, harus bahagia dan semangat
jadilah inspirasi untuk teman-teman sebaya kita. Jadi terima kasih Kak, itu puisi untuk diri saya yang terhebat. Itu puisi ya. Mantap nih. Oke, terima kasih Ribbon ya. Terima kasih udah mau menyampaikan. Saya mau izin ya ke kakak-kakak semua, mungkin saya kasih kesempatan buat kakak-kakak yang mungkin belum ada kesempatan buat ngomong di sesi kemarin. Boleh Kak Diana ya. Kak Diana, Kak Sheila sama Kak Michelle ya di sini ya. Saya mau izin ya 3 orang dulu karena waktu kita lumayan dikit lagi nih. Jangan Kak Diana dulu. Baik, terima kasih Kak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Diana Amiani, bisa dipanggil Diana. Saya dari PIKR Utuswau, Kabupaten Barito Timur. Oke. Jadi di sini saya punya pesan untuk diri saya sendiri, untuk diriku, ayo semangat untuk menghadapi segala rintangan dan halangan yang ada. Lebih baik lelah karena berusaha daripada kecewa karena tidak mencoba. Kemudian, untuk teman-temanku dan orang-orang di sekitarku, marilah kita saling menghargai dan menghormati, marilah kita saling memahami bahwa setiap orang itu berbeda dan tidak bisa dibanding-bandingkan. Jadi, sayangilah dan cintailah diri kita sendiri, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Itu aja, Kak. Ya, Kak Diana, terima kasih ya. Oke. Next, boleh Kak Sheila dari Lamanda, boleh? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sheila Lestari, biasa dipanggil Sheila dari PIKR Bina Karya Desa Pring. Untuk pesan untuk diri saya sendiri, yang penting, yang paling utama itu menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, bisa lebih sabar menghadapi sesuatu, bisa menjadi orang yang lebih pemaaf dan tidak dendam, tidak terburu-buru saat memutuskan sesuatu, dan bisa menjadi pribadi yang lebih empati, semangat mengejar cita-cita, dan bisa saling menghargai, bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang di sekitar. Untuk pesan untuk teman, yang pertama diberi kesabaran yang lebih menghadapi segalanya, terutama dengan sikap saya. Selalu bersama dalam keadaan apapun, mau suka dan duka, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Terima kasih. Oke, thank you Kak Sheila. Ini mohon izin ya kakak-kakak, ini udah mau pukul 9.45 ya, karena sesi itu juga mau berakhir. Mungkin terakhir dari Kak Michelle, boleh? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Vincentia Misapati Syanata. Saya dari PIKR Mansa Kreatif, Kabupaten Barito Utara. Di sini pesan untuk diri saya sendiri, terima kasih ya sudah bertahan sampai saat ini. Makasih juga udah melakukan yang terbaik. Memang banyak hal yang tidak sesuai harapan, itu tidak jadi masalah. Karena bisa jadi itu yang terbaik. Harus semakin kuat buat kedepannya, jangan gampang nyerah. Semuanya pasti ada solusi. Tetap semangat, lebih sayang lagi sama diri sendiri. Jangan pernah berhenti nyebarin aura positif. Semoga kedepannya makin bermanfaat buat orang lain dan bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya. Dan pesan buat orang sekitar, semangat terus ya, apapun kondisinya harus tetap bertahan. Banyak yang sayang sama kamu berharga banget, kamu layak buat bahagia, kamu luar biasa. Semangat terus. Terima kasih, Oke, Kak. siap. Terima kasih ya. Terima kasih buat Kak Michelle ya, udah menyampaikan, dan teman-teman yang lain juga. Mungkin buat teman-teman yang belum ada kesempatan, tenang ya, karena sesi kita masih lumayan panjang. Nanti di beraksi sama di berkolaborasi, teman-teman bisa juga untuk berperan lebih aktif lagi ya. Mau izin ya sebentar ya. Siap. Oke, teman-teman semuanya. Jadi untuk yang sesi ini ya, mungkin semuanya kan udah punya media sosial masing-masing ya, benar ya? Oke, semuanya kan udah punya media sosial. Mungkin untuk sesi yang tadi tentang menuliskan apa ya, tentang diri sendiri ya, dan juga mungkin ucapan terima kasih kepada orang-orang sekitar. Ini kakak mungkin kasih satu tugas tambahan ya, mohon izin, mungkin bisa di-upload di media sosialnya, mungkin Instagram ya. Instagram kan rata-rata kayaknya udah punya semua, silakan
diupload di Instagram. Jangan lupa untuk di tag aja ya untuk Instagramnya kakak-kakak semuanya. Nanti bisa kakak share untuk di di room chat aja Instagramnya di grup PA ya Instagram yang nanti teman-teman bisa tag biar kita tahu nih bahwa kalian udah upload ya untuk penugasan tambahan ini. Jadi bisa gak usah jadi kalian bisa dikreasikan, bisa ditulis ulang kayak gitu di media sosial kalian. Jadi nggak mesti harus dipoto lagi yang itu ya. Nah, jadi dikreasikan ulang semenarik mungkin ya di Instagram story kalian ya untuk kalian bilang nih ucapan tadi. Jangan lupa untuk di tag untuk genre kaltengnya juga. Nanti kakak kasih untuk detailnya siapa aja yang di tag di grup WhatsApp-nya peserta. Oke, terima kasih. Sebelumnya makasih banyak kakak ucapkan untuk sesi berani di kelompok 1 mungkin kakak akhiri. Setelah ini akan ada sesi beraksi yang nanti akan hadir ya untuk fasilitator selanjutnya. Jadi buat teman-teman kita akhiri dengan sama-sama melakukan panggilan aksi. Bisa semuanya diaktifkan aja untuk mikrofonnya. Gak apa-apa, kita tabrakan-tabrakan suaranya ya. Oke. Panggilan aksi. Aku dan kamu kita harus tahu. Aku dan kamu harus sehat. Aku dan kamu harus beraksi. Oke. Siap, terima kasih buat kakak sekalian. Terima kasih sudah mau aktif di sesi berani ya. Kakak mohon izin keluar. Jadi teman-teman silahkan tetap bertahan di ruangan ini. Nanti fasilitator selanjutnya akan hadir. Kita rehat dulu 15 menit ya. Jadi buat teman-teman silahkan bertahan aja di ruangan ini. Terima kasih. Oh, kita foto bersama dulu ya. Boleh dibantu Kak Ganda? Akan mungkin kameranya diaktifkan, kita foto bersama dulu. Oke, siap semuanya. Salam genre. Oke. Sudah. Oke, sudah. 1, 2, 3. Sudah. Oke. Siap, terima kasih. Kakak izin pamit. Mohon izin teman-teman semuanya. Belum.
10. Berarti Dwi sama Andri ke 3, Wanda sama Devia ke 1, aku sama Ganda ke 2. Bisa sama-sama. Saya diam lah, Wak. Teman-teman fasilitator sambil diperhatikan waktunya ya. Kapan rehatnya?
Mbak Prima. Apa? Ada yang baru. Prima main dong. Mbak Prima. Ada yang baru nih. Kita mau diskusi Mbak soal jadwal ini. Soalnya ini kan ada perubahan tuh. Mbak, ini kan kalau di jadwal kolaborasi itu kan mulainya jam 11. Nah, berarti kan cuman sekitar 1 jam nih yang kolaborasi itu gimana Mbak? Enaknya apa yang beraksi sampai jam 12, jam 1 baru kolaborasi. Mbak, ada. Mbak, Prima. Iya. Katanya di Kayaknya kan ada winner, kalau kayak Mbak. Sorry, ternyata masih mute. Ya. Ternyata apa namanya? Apa tuh? Nanti kan jadwalnya kemarin aku belum dapat yang terbaru. Nanti diubah aja, disesuaikan sama yang sekarang. Oh gitu, siap. Ya, gitu. Oke. Aku sambil ngeprint, kukira udah nyala mikrofonku. Berarti yang kolaborasinya sampai jam 12 ya Mbak ya? Terus kolaborasinya baru kita mulai jam 1 kayak gitu. Iya, kemarin kan aku salah juga bikin jadwalnya itu. Berarti kan kolaborasi itu sampai jam 3 kan hitungannya? Iya, terus baru penugasan, terus besok lanjut lagi. Besok tinggal pembahasan sebentar kan, terus RTL itu kan. Oh ya, siap. Oke Mbak, itu aja sih yang mau ditanyakan tadi, kami agak bingung kan. Iya, oh iya Mbak Lili tadi minta itu ya, nama lengkap kalian. Iya, aman Mbak, sudah dikirimkan. Yes. Oke, nanti mau makan siang apa? Hey guys, mau makan siang apa kata Mbak? Kemarin kan edisi seblak. Kemarin edisi seblak, hari ini edisi apa? Lalapan. McD kan? Lalapan. Oh, boleh. McD. Lunjak Mbak. Besok lah penutupan McD itu loh Mbak. Iya betul. Wanda tim KFC. Wanda tim KFC. Sedikit nggak apa-apa Mbak. Pas penutupan aja itu. Nah, penutupan. Langsung ke McD-nya Mbak. Iya, langsung ke tempatnya. Ayam awe Mbak, ayam awe. ACC Mbak. Iya, oke. Nggak ada soalnya awe. Di bandara. Oke Mbak. Kasih mau makan solaria katanya Mbak. Masalah makan aman aja Mbak di grup nanti di. Oh ya, oke. Ya, makasih Mbak. Kami masuk grup nih. Kami masuk room lagi Pak. Yes. Halo. Halo Bang. Oke.
Dede, ada orang sakti nih. Oh iya dong. Oke, teman-teman boleh di on cam kembali ya. Jadi untuk sesi beraksi kali ini di kelompok 2 kan bersama dengan saya ya. Mohon izin teman-teman silakan untuk diaktifkan kembali kameranya. Oke, siap, silakan. Saya absen dulu. Izin buat teman-teman semuanya. Wih, ada Kak Alfi. Halo Kak. Halo Kak. Siap ya, kita absen dulu buat kehadirannya teman-teman semuanya. Absen kelompok 2. Nanti kalau nggak disebutkan namanya sampai akhir, mungkin boleh kasih tahu kakak ya. Jadi kakak sebutkan dulu nama-nama yang tercantum di absen. Pertama, Kak Ahmad Fauzi dari Pulang Pisau ada, kelompok 2. Boleh di open mic aja, kalau ada, bilang hadir. Oke, nggak ada ya. Next ada Kak Muhammad Sahrifuddin. Ada? Ada Kak. Oke, siap. Oh, Kak Pauji ada ya? Hadir Siap. Kak. Siap. Halo Kak Pauji. Next, Kak Nedi Saputra dari Seruyan. Boleh Hadir open Kak. mic? Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya Kak Wendy Widianto dari Seruyan juga. Boleh? Hadir. Oke, terima kasih Kak. Next, ini Kak Siti Normawati dari Barito Selatan ada? Hadir. Oke, siap. Selanjutnya ini ada Kak Sona. Kak Sona dari hadir juga. Oke. Kak Sultan dari Katingan ada? Hadir. Oke, siap. Selanjutnya dari Lamandau ini ada 3 orang. Kak Abdul ada? Kak Ahmad Abdul. Oke. Kak Sriwarni ada dari Lamandau? Kak Sri. Kak Sri. Oke. Kak Mahfuz Afandi ada dari Lamandau? Oke, next ya. Dari Barito Timur, Kak Desi ada? Hadir. Oke, siap. Makasih, Kak. Selanjutnya ini dari Barito Timur juga, Kak Putri Ani Aulia ada? Hadir. Oke, siap. Selanjutnya dari Barito Timur, Kak Kuslan ada? Kak Kuslan ada? Oke. Next, ini Kak Muhammad Rafli ada dari Barito Utara. Sorry. Ada? Oke, next aja ya. Kak Rika Francisca dari Gunung Mas ada? Oke. Selanjutnya nih dari Kota Waringin Barat, Kak Handoyo ada? Handoyo? Oke. Next, Kak Elisa dari Kota Waringin Barat ada? Saya ada nih dari Lamandau. Oh iya Kak Sri. Sorry. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Sorry nih, jaringan jelek tuh. Oh ya, siap Kak Sri. Oke. Next, kita lanjutkan Kak Muhammad Ridwan dari Kapuas, ada? Kak Muhammad Ridwan dari Kapuas. Oke. Selanjutnya ada Kak Alfian dari Kapuas. Kak Alfian. Hadir ada Kak, siap. Oke, siap. Next, Kak Afilia dari Kota Palangkaraya. Hadir Kak. Oke, siap. Kak Sakti dari Palangkaraya. Hadir dong. Oke. Selanjutnya Kak Dian dari Kota Waringin Timur. Halo. Dan pasukan ya Kak ya. Halo. Ya Kak. Siap. Pagi Kak. Selanjutnya Kak Puput. Ada Kak Puput? Oke. Next ini Kak Nelly ada? Kak Nelly ada. Lagi ke belakang sebentar. Oh ada. siap. Berarti satu room sama Kak Dian ya? Iya. Oke. Selanjutnya Kak Alfi dari Sukamara. Alfi. Tadi ada Kak Alfi. Oke. Terus Kak Anissa dari Sukamara ada?
Selanjutnya Kak Nur Sasi dari Murung Raya. Ada? Siap. Oke, partisipan di sini ada 18 orang ya, termasuk kakak. Mohon izin semuanya. Selamat pagi. Pagi. Oke. Pagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam genre. Salam. Ya, terima kasih buat teman-teman sudah bertahan di ruangan ini. Untuk room 2 ya, hari ini kita akan sama-sama lanjut ya. Untuk sesi selanjutnya untuk workshop tentang kita beraksi ya. Yang mana segmentasinya ya adalah segmentasi usia dari berapa yo? 15 sampai 19. Betul ya. Sebelum kita masuk ke sesi ini, kita mau refleksi dulu ya. Buat teman-teman, kira-kira nih menurut teman-teman nih ya, yang tadi udah ikut sesi berani ya. Tadi kan ikutnya sama Kak Alwanda berarti ya? Sama Kak Dwi. Oh, sama Kak Dwi, sorry. Sama Kak Dwi. Kelompok 2 ya. Nah, sama Kak Dwi, apa aja nih yang udah teman-teman dapatkan kira-kira dari kemarin sesi pertama ya? Boleh nggak direview nih? Siapa yang mau nge-review nih? Boleh raise hand yang mau? Kira-kira apa sih yang udah teman-teman laksanakan dari kemarin di hari pertama membedah soal modul berani ya sama dengan Kak Dwi. Oke, Kak Afilia silakan. Baik, terima kasih Kak Asri. Perkenalkan, nama saya Afilia dari Kota Palangkaraya. Jadi kemarin dari modul berani bersama Kak Dwi, kita mempelajari terkait pubertas dan juga apa saja sih perubahan fisik yang dialami remaja, perbedaannya apa saja pada laki-laki dan juga perempuan. Selain itu, kita juga belajar pengenalan diri melalui permainan emoji. Jadi dari situ bisa mengenal diri karena ekspresi tiap orang itu berbeda-beda. Dan juga tadi kami belajar untuk memberikan pesan kepada diri sendiri dan juga kepada teman-teman seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kak Afilia ya. Selanjutnya nih ada nggak yang lagi yang mau nge-review nih apa yang udah dia dapatkan, apa yang udah kamu dapatkan di modul berani ya, yang kemarin udah sama-sama dibedah sama Kak Dwi. Ada? Ayo, siapa nih yang mau nih? Ada saya tunjuk nih. Boleh Kak Syahfudin? Boleh? Kak Syahrifuddin? Boleh Kak disampaikan apa yang udah didapatkan kemarin bersama sampai hari ini ya? Kak Hasbi, maaf, masih mute Kak tadi soalnya. Sorry. Terima kasih udah diingatkan ya. Pencet berarti. Oke, Kak Sakti boleh kalau Kak Sakti boleh direview apa yang udah didapatkan di sesi kemarin sampai hari ini tentang modul berani. Silakan. Aku nggak Bang? Ya. Apa tadi? Yang udah kamu dapatkan dari sesi berani apa aja? Banyak. Dapat ilmu baru, terus tuh kita juga bisa mengenal visi kita, terus bisa memecahkan masalah karena kemarin kan disuruh bikin pohon masalah kan sama Bang siapa sih namanya kemarin ya? Bang Piki. Terus tadi itu juga belajar memberikan pesan kepada diri sendiri dan pesan kepada teman dan itu aja sih. Dah. Oke, thank you Kak Sakti ya.
Kakak-kakak yang lain mungkin kalau memang ada yang mau nih untuk nge-review ya, apa sih yang udah didapat dari sesi berani kemarin, boleh disampaikan. Oke. Oke, kalau memang nggak ada, kita next aja ya untuk sesi berikutnya ya. Jadi mohon teman-teman, mohon izin ya, mohon perhatian. Kita lanjut sesi berikutnya. Ini dia. Jadi hari ini kita akan main tentang benar atau salah ya. Dan mari berelasi dan mari bereaksi. Oke. Jadi ya, ini adalah sebuah relasi. Dalam sebuah relasi itu kan apa ya, bisa dikatakan kita banyak banget belajar bahwasanya hidup itu tidak sendiri, teman-teman ya. Itulah kenapa kita penting untuk saling menjaga sikap, perasaan yang memang perlu diingat juga ya, sayangi untuk diri sendiri juga, kemudian sayangi orang-orang terdekat kamu. Next. Nah, jadi di modul beraksi ya, kita akan goals-nya ini memahami tentang aspek psikologis pada perkembangan reproduksi manusia ya. Terus juga seorang remaja juga bisa memahami dan juga tahu nih tentang relasi dan juga ketertarikan secara seksual dan juga emosi. Nah, terus selanjutnya adalah paham tentang resiko perkembangan reproduksi, dan selanjutnya adalah teman-teman remaja itu berani untuk menyampaikan cita-citanya dan juga perencanaan masa depannya. Dan yang terakhir adalah mampu beraksi, mengajak teman-teman sebanyak untuk bisa bergabung ke PIKR. Oke. Nah, jadi sesi ini kita akan main untuk apa ya, benar atau salah. Jadi kalian belajar nih tentang perkembangan reproduksi pada aspek psikologis, teman-teman. Oke. Nah, ini nih. Ya. Jadi nanti teman-teman silahkan perhatikan statementnya ya, tinggal resen aja. Dan kalau kalian setuju sama statementnya ya, atau kalian tidak setuju juga nanti akan raise-kan juga, boleh. Kita mulai. Ini dia. Yang pertama. Laki-laki memiliki penis dan perempuan hamil adalah contoh pengertian dari gender. Benar atau salah? Yang benar boleh raise hand. Yang jawab salah berarti nggak usah raise hand. Ya, mana? Laki-laki memiliki penis dan perempuan hamil ya adalah contoh pengertian dari gender. Benar atau salah? Kalau benar kalian raise hand. Kalau menurut kalian salah berarti kalian nggak usah raise hand. Oke, ada yang mau menjelaskan? Boleh? Siapa nih? Ada yang raise hand. Kak Nedi, silakan. Boleh. Mengapa saya memilih salah, Kak? Karena pengertian dari gender sendiri bukan berarti dari kondisi biologis, tetapi dari kondisi psikologis tersendiri. Jadi laki-laki memiliki penis dan perempuan hamil itu merupakan pengertian dari kondisi biologis pada remaja laki-laki maupun perempuan, seperti itu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih juga Kak Nedi ya. Lanjutnya dari teman-teman Kota Waringin Timur, silakan. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan Kak, nama aku Nelly Agustin. Di sini aku mau jawab. Jadi di sini kami semua juga sepakat bahwa itu pernyataannya salah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa laki-laki memiliki penis dan perempuan hamil itu adalah pengertian dari seks, Kak. Karena seks itu kan biologi seseorang secara mutlak. Sedangkan kalau gender itu hanyalah konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat. Contohnya adalah pekerjaan, profesi, dan sebagainya. Bukan laki-laki memiliki penis dan juga perempuan hamil. Sekian Kak dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Nelly ya. Oke. Oke, dirasa udah paham semua ya untuk yang pertama. Kita next untuk pernyataan yang kedua. Ini dia. Anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena akan segera menikah dan akan menjadi ibu berumah tangga.
ya. Benar atau salah ya. Ini pernyataannya benar atau salah, bukan setuju atau tidak setuju ya teman-teman ya. Jadi silahkan kalau yang merasa ini benar pernyataannya boleh raise hand. Kalau merasa ini salah pernyataannya, menurut teman-teman salah ya, bukan tidak setuju, boleh untuk tidak usah raise hand. Oke, kayaknya semuanya sepakat salah ya. Oke, ada yang mau menjelaskan? Siapa nih yang mau nih? Boleh raise hand kalau ada yang mau menjelaskan atau berpendapat. Ada? Silakan. Mungkin terutama yang perempuan nih, kalau mau berbicara boleh, saya persilahkan. Oke, silakan Kak Afilia, nanti Kak Nedi. Baik, terima kasih Kak Hasbi. Kalau menurut saya ini salah ya Kak, karena seperti yang kita tahu RA Kartini juga menjunjung tinggi bagaimana sih dia memperjuangkan kesetaraan gender. Jadi banyak masih pemikiran orang-orang bahwa tidak perlu sekolah tinggi karena pasti nanti kerjanya di dapur seperti itu. Tapi sebenarnya perempuan juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, jadi ketika dia sudah mendapatkan pendidikan tinggi, itu tergantung dia lagi apakah mau melanjutkan pekerjaan atau mau mengurus rumah tangga, itu jadi hak perempuan itu. Dan juga saat ini kita sudah banyak sekali melihat para perempuan yang hebat yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi seperti Maudy Ayunda. Jadi statement seperti ini salah menurut saya Kak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kak Afilia ya. Kak Nedi tadi ada yang mau berpendapat, boleh? Silahkan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya memang tidak setuju karena apa? Kondisi ini tidak mencerminkan sekali tentang kesetaraan gender di mana kondisi laki-laki dan perempuan harus memiliki hak yang sama. Jadi mereka bisa memilih kehidupan mereka itu seperti apa. Jadi seperti Cinta Laura itu Kak. Jadi dia memilih untuk belum menikah karena dia merasa dia bisa memilih jalan hidup dia sendiri tanpa harus adanya hak-hak diskriminasi dari jenis kelamin maupun dari omongan orang lain. Jadi saya sangat tidak setuju dengan adanya persepsi bahwa perempuan tidak boleh sekolah tinggi. Oke, ya. Kalau Kak Afilia tadi mau di Ayunda. Nah, kalau Kak Nedi Cinta Laura. Wih, bagus nih referensinya ya. Itu berarti mereka berhasil jadi seorang influencer ya kan. Memberikan positive vibes banget buat teman-teman. Oke, kita next. Ini dia. Benar atau salah bahwa korban kehamilan remaja harus dinikahkan walaupun usianya itu di bawah 18 tahun? Kalau benar boleh raise hand, kalau salah tidak usah raise hand. Gimana nih? Benar atau salah korban kehamilan remaja harus dinikahkan walaupun usianya di bawah 18 tahun? Kenapa? Agak menjebak nih pernyataannya nih. Mana nih menurut teman-teman? Jadi korban nih, korban kayak gitu. Dan harus dinikahkan, harus bahasanya itu harus bertanggung jawab. Padahal usianya di bawah 18 tahun, tapi tetap harus bertanggung jawab. Gimana nih menurut teman-teman? Mungkin oke, semuanya kayaknya sepakat jawab ini salah ya. Oke, ada yang mau berpendapat? Mungkin Kak Alfian mau berpendapat, Kak Alfian? Silahkan. Ya Bapak, kemukakan aja pendapatnya. Boleh di-unmute. Silahkan. Teman-teman yang lain juga yang mau berpendapat nanti boleh. Di-unmute dulu Kak, bentar ya Kak. Oke, silahkan diulang. Bisa kan? Oke, ya, silahkan. Ya. Di sini pernyataan saya benar ya, karena walaupun dia di bawah 18 tahun, kalau kondisinya sudah hamil, itu sudah dipastikan harus dinikahkan karena dalam agama pun juga harus mengharuskan seperti itu walaupun di bawah 18 tahun. Kalau dia menunggu setelah lebih dari 18 tahun, kemungkinan bahkan akan terjadi efek-efek dari negatif dari masyarakat, entah aib atau apa, itu sangat yang merugikan sekali buat dirinya sendiri. Lebih baik dinikahkan daripada dia menunggu usia yang lebih dan anak itu pun nanti akan lahir dan tidak memiliki ayah, kan menjadi pertanyaan yang besar juga untuk si anak. Jadi lebih baik untuk dinikahkan
Ya, menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, berarti Kak Alfian sepakat ya dengan pernyataan ini bahwa Ya, korban sepakat. kehamilan itu dinikahkan aja ya meskipun usianya masih belum masuk kategori boleh menikah. Oke, siap. Terima kasih Kak Alfian. Ada nggak nih yang berpendapat sama dengan Kak Alfian atau mungkin mau mengumumkan pendapatnya lagi? Boleh, silahkan. Dah, yang mau berpendapat, teman-teman konti mungkin ada yang mau sampaikan, silakan. Boleh? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Dinda dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Menurut saya pribadi, korban kehamilan remaja itu harus dinikahkan meskipun usianya di bawah 18 tahun. Dikarenakan pernikahan ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab, bentuk pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Karena apabila tidak dinikahkan, maka itu sama saja kita melimpahkan pertanggungjawaban atas apa yang mereka berdua lakukan ke perempuan saja. Dan laki-lakinya akan bebas karena tidak ada yang mengikat mereka berdua. Jadi menurut saya pribadi itu harus dinikahkan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Terima kasih. Oke, siap. Berarti dua orang ini ya udah sepakat bahwasanya katanya harus dinikahkan seperti itu. Nah, gimana nih pendapat yang lain? Kakak mau dengar dong pendapat yang lain mungkin kak yang lain boleh Kak yang mau berpendapat? Saya persilahkan. Gimana nih kira-kira tanggapan kakaknya? Boleh? Kak Nedi atau Kak Afilia mungkin nggak mau menambahkan juga, silahkan. Ya, izin ya. Oh, Mbak Dian, silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak minta ngucap salam dulu ya, biar semangat ya. Siap, siap Kak. Aman. Salam genre. Salam. Ya, terima kasih. Kebetulan di Kosim saat ini cuacanya kurang seger ya, karena sedang berlangsung hujan, jadi agak adem-adem kayak gitu. Ini biar semangat Kakak ucapin salam. Oh ya, kalau menurut Kak Diani sebagai orang tua, benar atau salah bila hamil di bawah usia 18 tahun itu dinikahkan atau tidak ya? Iya. Ya. Suka tidak suka, kalau memang perempuan itu sudah hamil, walaupun bukan hanya di bawah 18 tahun ya, intinya tuh usianya mungkin 15 tahun, itu memang wajib kita nikahkan berdasarkan hukum agama. Ya, itu yang pasti dulu. Jadi suka tidak suka, benar atau salah, wajib. Apabila perempuan itu di bawah usia 18 tahun sudah hamil itu wajib kita nikahkan. Karena hukum agama mewajibkan seperti itu. Nah, untuk risiko pernikahannya itu kita sama-sama ya sebagai orang tua. Kesalahan yang sudah dilakukan oleh anak kita atau remaja yang berusia di bawah 18 tahun karena pergaulan bebas sehingga mengakibatkan kehamilan itu harus kembali kita tata. Nah tuh dari segi agama tadi kita wajib sebagai orang tua menikahkannya karena nanti status anaknya itu yang akan menderita di kemudian hari. Dia tidak tahu apa-apa. Ya, sang janin itu dilahirkan dalam keadaan kondisi putih bersih, ya, bagaikan kapas atau kertas yang belum tercoret oleh tinta apapun. Jadi memang harus kita nikahkan. Nah, kemudian setelah nanti bayi itu keluar, itulah tanggung jawab kita bersama. Dan kepada sang ibu atau perempuan, wanita semuanya, kita ingatkan, jagalah. Jangan sampai dalam pergaulan bebas itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, baik oleh diri kita sendiri atau juga nama keluarga kita. Jadi Kak Dian berharap, makanya dengan adanya pelatihan seperti ini dan juga baik dari tingkat SMP yang sudah sekarang ditekankan sejak 2021 kemarin ya, tingkatan SMP sudah bisa kita masuki yaitu PIK-R-nya di sekolah-sekolah, itu sangat menguntungkan sekali. Jadi adik-adik sudah tahu usia sejak 10 tahun ke atas itu bahwa sebagai seorang perempuan itu menikah itu di usia yang paling ideal itu dengan maksud dan tujuannya. Yang pasti untuk perempuannya sendiri alat reproduksinya itu belum apa seperti itu. Kemudian lagi
Di saat bergaul dengan lawan jenis, dia bisa lebih berhati-hati karena sudah tahu apa sih tentang kita, apa yang ada di dalam tubuh kita yang boleh disentuh, yang boleh dilihat oleh lawan jenis kita. Seperti itu. Jadi intinya dari hukum agama dulu, karena kita adalah orang yang beragama semuanya, baik agama apapun, itu melarang bahwa sampai terjadi sesuatu terhadap seorang wanita, walaupun usianya belum mapan, kalau sudah terjadi kehamilan segera dinikahkan. Jangan sampai kejadian seperti yang saat ini sering kita lihat di layar kaca dimanapun, karena tidak ketahuan dan tidak keingintahuan dari semua orang, bayinya ditelantarkan atau dibuang di sembarang tempat atau dibunuh. Nah, itu sangat-sangat hal yang miris sekali. Orang manusia ya, kita terutama ibu-ibu juga adik-adik remaja, jangan sampai hal itu terjadi kepada kalian. Kakak rasa itu yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak ya. Nah itu, jadi udah dikasih ini juga ya pandangan dari Kak Dian bahwasanya memang untuk ini kayaknya teman-teman beberapa sepakat ya untuk dinikahkan. Ada nggak nih yang nggak sepakat nih? Ada nggak? Kalau ada boleh dong dengar opininya. Nggak apa-apa, kita nggak usah takut salah, nggak usah takut beda pendapat, karena memang yang namanya perbedaan pendapat itu wajar, teman-teman. Kan pandangannya masing-masing kayak gitu. Kita di sini bukan debat kok, kita belajar. Kira-kira kita mau udah tahu nih dari sudut pandangnya teman-teman yang setuju. Nah, ada nggak sudut pandang teman-teman yang mungkin katakan bahwa ini salah? Ada nggak? Boleh? Nggak ada ya? Oke, sudah sepakat sama semua nih. Next, ini dia. Selanjutnya, laki-laki tidak mungkin mengalami yang namanya kekerasan seksual. Benar atau salah? Ada yang mau berpendapat? Silahkan, langsung aja deh. Ada diskusinya. Oke, Kak Fauzi silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Laki-laki tidak mungkin mengalami. Oh, salah baca saya ini, mohon maaf. Gak apa-apa, dikasih opini aja. Tapi mengungkapkan ya bahwa ya, silakan. Bahwa laki-laki tidak mungkin mengalami kekerasan seksual. Mungkin kan seorang laki-laki itu mungkin kita lihat laki-laki itu lebih kuat dibandingkan dengan perempuan seperti itu. Mungkin kan kalau misalnya ini dalam rentan usia yang lebih dewasa ya, mungkin laki-laki tidak mungkin mengalami kekerasan seksual. Akan tetapi kalau misalnya dalam konteks remaja, masih anak-anak, mungkin anak laki-laki itu rentan mengalami kekerasan seksual seperti itu. Jadi ya tergantung kembali ke orangnya masing-masing. Tetapi secara harfiahnya mungkin bahwa kodratnya laki-laki itu lebih kuat seperti itu. Jadi ya tidak mungkin mengalami kekerasan seksual. Jadi saya seperti dua sisi seperti itu, rada apakah benar atau tidak, kembali ke orangnya masing-masing seperti itu. Oke, siap. Ada lagi yang mau berpendapat tentang statement ini? Benar atau salah menurut teman-teman? Silakan. Ada nggak? Ya. Dari Kalvian mungkin atau Kanidi, dari mau disampaikan boleh? Oh, ya. Silakan Kak Afilia, boleh? Baik, terima kasih Kak Hasbi. Menurut saya di era saat ini ada yang namanya toxic masculinity, di mana masyarakat itu beranggapan bahwa laki-laki itu harusnya kan kuat gitu, tapi tidak mungkin mendapatkan kekerasan seksual. Padahal nyatanya masih banyak, ada beberapa berita yang juga menyatakan bahwa laki-laki itu terdampak kekerasan seksual. Salah satunya berita yang pernah ada di Solo waktu itu kan ada 5 orang remaja yang mengalami kekerasan seksual. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki mengalami kekerasan seksual. Terima kasih. Oke, gitu ya. Jadi memang yang tadi disampaikan sama Kak Filia sepakat juga. Bahwasanya kemungkinan itu ada pasti ya. Nah, oke.
Siap, terima kasih. Kita next aja langsung ke statement berikutnya. Ini dia. Statement berikutnya adalah kesetaraan gender terjadi ketika laki-laki dan juga perempuan bisa berbagi peran dengan adil sesuai dengan kesepakatan. Benar atau salah menurut teman-teman? Boleh, yang mau berpendapat boleh raise hand. Benar atau salah? Kesetaraan gender terjadi ketika laki-laki dan perempuan ini bisa berbagi dengan adil, ya. Berbagi peran dengan adil, ya, sesuai dengan kesepakatan. Benar atau salah menurut teman-teman? Boleh? Dia mau makan? Kak Nedi mungkin, Kak Alfian? Oh, Kak Nedi, silakan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan dulu, nama saya Nedi Saputra. Saya berasal dari PIK-R Tabela Borneo dari Kabupaten Serian. Siap. Kesetaraan gender terjadi ketika laki-laki dan perempuan bisa berbagi peran dengan adil sesuai dengan kesepakatan. Saya sangat setuju sekali Kak, karena di kesetaraan gender sendiri bahwa kita laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama. Jadi kita bisa berlaku adil dengan semua jenis kelamin. Jadi tidak hanya laki-laki boleh ini, perempuan boleh ini. Jadi tidak terpacu pada hal-hal tertentu gitu. Jadi tidak ada pembatasan antara keduanya. Terima kasih Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Nedi. Ada lagi yang mau berpendapat? Boleh, silakan. Mungkin Kak Sultan Fahri dari Katingan, boleh Kak? Setuju nggak sama atau benar nggak nih pernyataan atau salah menurut Kakak? Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya setuju, karena dalam laki-laki dan perempuan itu haknya sama saja. Oke, siap. Terima kasih Kak Sultan. Kalau dari teman-teman Kotim, ada nggak yang mau disampaikan nih tentang statement ini? Boleh, silakan. Ya, halo Kak. Jadi menurut kami Kak, ya benar dengan hal tersebut kesetaraan gender terjadi ketika laki-laki dan perempuan bisa berbagi peran dengan adil sesuai kesepakatan. Kenapa? Karena kesetaraan itu terjadi memang ketika tidak ada yang tertindas. Ketika sudah adil, sepakat, itu kan namanya tidak ada yang tertindas. Sehingga terjadilah kesetaraan gender yang adil, sehingga semuanya tidak ada yang dirugikan Kak. Seperti itu. Terima kasih Kak. Oke, siap. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman semuanya udah berpendapat. Oke, kita lanjut lagi ke statement berikutnya. Oh, selesai ternyata sudah ya. Terefleksikan aja nih hasil dari sesi pertama. Oke, udah selesai untuk sesi yang pertama. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, apa nih yang udah teman-teman bisa dapatkan di sesi yang pertama ini? Ya. Apa nih yang teman-teman udah dapat pelajari kira-kira dari kita tadi udah bermain tentang benar dan juga salah, gimana? Mungkin dari kakak-kakaknya kalau ada yang mau disampaikan tentang apa sih yang sudah teman-teman dapatkan nih di sesi pertama ini, Kak Sakti dari Palangkaraya. Oke, halo Bang. Silakan. Dari permainan benar dan salah tadi yang aku tangkap nih, kita tuh bisa mulai memutuskan yang mana yang benar dan yang mana yang salah sih. Kayak lebih dalam pemberian keputusan itu tahu yang mana yang mau dilakukan dan tahu yang mana yang nggak harus dilakukan gitu. Itu sih Kak. Siap. Jadi tahu ya yang mana yang harus dilakukan, mana yang tidak seharusnya dilakukan. Ada lagi yang mau berpendapat tentang apa sih yang udah didapat nih dari teman-teman ketika sesi pertama tadi?
Boleh Kak, dari mana? Kak Putri mungkin, Kak Putri dari Barito. Boleh, silakan Kak. Ya, halo. Ya, Ya, silakan. eh ya baik, terima kasih. Untuk pelajaran yang bisa kita dapatkan dari tadi pemaparan, gak benar pernyataan benar dan salah. Yang saya tangkap itu bahwa kita bisa memahami dan menyikapi bagaimana sebenarnya gender menyadari para remaja menyadari gendernya dia dan juga bagaimana menyikapi peran-peran tersebut di dalam masyarakat seperti itu. Oke, siap. Oke, sekarang oke, terima kasih Kak Putri. Nah, setelah ini teman-teman kita akhiri dulu untuk sesi yang pertama ya. Kita akan lanjut lagi untuk sesi berikutnya. Nah, yang mana nanti kita akan bermain peran ya. Nah, jadi sesi ini akan dibagi jadi beberapa kelompok ya. Nanti mohon izin teman-teman semuanya udah masuk ke grup WhatsApp kita, betul? Ya, udah ya. Nah, saya mau akan kasihkan link buat teman-teman masuk ke grup kelompok 2 ya. Jadi nanti teman-teman langsung masuk aja. Di situ kita akan kirimkan pembagian nama-namanya. Sama nanti teman-teman silakan untuk bisa bikin grup kecil lagi buat kalian diskusi kayak gitu. Oke? Izin ya. Saya off cam dulu, saya off mic dulu. Nanti silakan teman-teman langsung dicek aja di grup tentang kita 2020. Oke, silakan bisa dicek grup WhatsApp-nya. Silakan teman-teman untuk bisa masuk ke grup WA yang udah disediakan ya. Nanti di situ akan kita share untuk pembagian nama-nama kelompoknya. Oke, selain teman-teman Kotim ada nggak yang device-nya gabungan? Kotim aja ya. Kak Nelly, boleh? Open mic dulu. Kak Nelly, di situ yang teman-teman dalam satu device ada berapa orang, Kak? Karena kita mau bagi kelompok nih. Biar enak kan, kita mau tahu berapa di sana yang jumlahnya. Berapa orang dari Kota Waringin Timur? 2 aja Kak Aspi, yang lainnya udah pada pindah room. Oh, oke, siap. 2 orang ya. Iya Kak, makasih.
Bentar ya, teman-teman. Bentar, saya aturkan dulu.